Anies kembali akan meramaikan percaturan politik ini, kontestasi politik ini. Apakah Anies akan tetap berpasangan dengan Kaisang? Ataukah memang sengaja diisukan sedemikian rupa supaya mereka nanti berpasangan? Halo sahabat Kusen TV, jumpa lagi dalam perspektif hukum dalam acara Cerdas Hukum. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana seandainya politik kita, situasi politik kita, pemilihan calon-calon pemimpin bangsa ini, baik itu di tingkat kabupaten, kota, provinsi, ataupun pimpinan negara ini, yaitu presiden dan wakil presiden. Mari kita bicara dalam tatanan pilkada, pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada 2024 ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian yang paling hangat sekarang adalah pasangan yang sedang ramai di pemberitaan pemilihan kepala daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu ada dugaan, ada isu yang beredar bahwa Anies kembali akan meramaikan percaturan politik ini, kontestasi politik ini. Bahkan ada dugaan Anies akan berpasangan dengan Kaisang. Pertanyaan kemudian adalah, apakah itu memungkinkan Anies berpasangan dengan Kaisang? Apa yang terjadi kalau seandainya Anies kemudian berpasangan dengan Kaisang? Dalam hal konteks DKI, DKI ini sangat luas sekali dibanding dengan kota-kota lainnya, karena dia masuk kota metropolitan atau bahkan megapolitan. Pertanyaan kemudian adalah, kapan ini bisa terjadi? Kalau misalnya tiba-tiba PKS mendukung Anies, itu mungkin saja, tetapi PKB kan sudah menyatakan, mendeklarasikan bahwa dia mendukung Anies dalam pilkada kali ini. Tapi mungkinkah sih PSI, Partai Solidaritas Indonesia, mau menyandingkan Anies Baswedan dengan Kaisang? Kita ingat bahwa Kaisang sangat populer, sangat terkenal. Pertama, bokapnya presiden. Kemudian berikutnya dia akan menjadi adik kandung wakil presiden. Dari kontestasi politik, dari popularitas, dari elektabilitas, mungkin saja Kaisang punya. Tapi pertanyaannya, selama ini PSI adalah salah satu partai yang sangat sering mengkritik kepemimpinan Anies. Tapi dalam politik ini bisa saja terjadi. Bagaimana kalau tiba-tiba ternyata benar-benar Anies berpasangan dengan Kaisang? Itu bisa saja terjadi. Bagaimana dengan situasi, kondisi Jakarta, mulai dari tingkat kemacetan yang begitu tinggi, hampir 2 juta kendaraan setiap hari di Jakarta, tingkat polusi yang begitu banyak, mampukah ini ditertibkan, dicarikan solusi yang baik buat kebaikan Jakarta? Bagi saya, Anies berpasangan dengan Kaisang itu wajar-wajar aja. Cuma mengingat selama ini PKS selalu bertolak belakang dengan PSI. Tetapi jangan lupa bahwa PSI dan PKS itu lagi mesra di Pilkada Banten. Ada upaya di sana PKS akan berduet dengan PSI dalam pemilihan Bupati Lebak. Inilah yang kemudian kita tidak akan bisa tahu, mungkinkah Anies berpasangan dengan Kaisang? Dalam politik tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan sejati, semua bisa. Ini politik Indonesia yang semuanya digantungkan pada perolehan suara secara langsung oleh rakyat. Tentu saja partai pengusungnya harus siap berkoalisi apabila belum mencukupi suara untuk mencalonkan pasangannya. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, apakah Anies akan tetap berpasangan dengan Kaisang? Ataukah memang sengaja diisukan sedemikian rupa supaya mereka nanti berpasangan? Tentu ini mari kita lihat. Bagaimana pandangan kalian? Karena itu, ini sebuah hal yang bukan tidak mungkin terjadi. Tetapi bagaimana kemudian Kaisang sebagai putra mahkota daripada Jokowi, adik kandung daripada wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming, atau ipar dari Bobi Nasution yang juga punya pengaruh di republik ini dalam
kontestasi Pilgub di Sumatera Utara nanti, akankah mungkin itu terjadi? Tapi bagaimana kalau kemudian justru Anies berhadapan langsung dengan Kaesang? Misalnya Anies berpasangan dengan siapa, lalu Kaesang berpasangan siapa? Atau mungkin ada calon lain, Ridwan Kamil berpasangan dengan siapa? Atau mungkin PDIP misalnya mengusulkan Andika Perkasa. Maka ini kemungkinannya akan head to head sungguh sangat luar biasa. Bagaimana kemudian dengan Kaesang yang benar-benar seorang ketua umum? Haruslah Kaesang menunjukkan dirinya bahwa dia kompeten untuk berhadapan dengan Anies. Tunjukkan bahwa Kaesang adalah orang muda yang berprestasi, apalagi seorang ketua umum, maka dia harus berani menantang Anies. Dia harus berani menantang Anies bahwa di pilkada kali ini lawan yang tangguh adalah Kaesang. Kaesang harus menunjukkan jati dirinya seperti itu. Apalagi PSI dengan segala orang-orang di dalamnya begitu kuat. Apalagi di DPRD DKI. Mari menantikan. Saya secara pribadi mengatakan ada baiknya Kaesang menyatakan diri berpasangan dengan pasangannya siapapun itu, menantang Anies, biar kita lihat siapa yang layak menjadi pemimpin di Jakarta. Ketimbang Anies harus berpasangan dengan Kaesang, lebih baik Kaesang menyatakan diri bertarung secara jantan dengan Anies. Siapapun lawan Kaesang, termasuk dengan Ridwan Kamil, atau termasuk jika kemudian ternyata muncul usulan PDIP misalnya Andika Perkasa. Time will tell. Mari kita lihat. Semoga munculnya pemimpin-pemimpin baru justru akan membuat situasi Republik ini lebih baik. Hukum juga tentu harus lebih baik. Kenapa? Karena Jakarta permasalahannya begitu kompleks. Masih ada penduduk miskin di beberapa tempat, kemacetan yang tidak pernah terselesaikan sampai hari ini. Termasuk dengan problem-problem yang terjadi di beberapa tempat. Persoalan sampah ini juga hal yang paling mendasar yang tidak pernah sanggup untuk diselesaikan dimanapun itu. Karena itu kita berharap kontestasi pilkada kali ini, mari sama-sama kita menentukan siapa yang layak membawa perubahan kepada DKI. Dalam persoalan hukum, apakah akan ada kebijakan tentang pembatasan kendaraan bermotor yang berlalu lalang di DKI? Ini paling penting. Mengapa? Ini bicara soal ketertiban hukum, bagaimana pengelolaan tata kota. Karena itu kita berharap bahwa siapapun nanti yang terpilih, apakah Anies atau Kaesang atau dimanapun, meskipun ada isu Kaesang akan menjadi calon juga di pilkada Jawa Tengah, tetapi kita nggak tahu realitanya ke depan apa, politik sepersekian detik bisa berubah. Tapi khusus DKI Jakarta sudah harus ada perubahan, terutama soal kemacetan. Karena ini menyangkut dengan polusi dan ketertiban hukum di mana-mana. Kriminalitasnya juga tinggi. Semoga kedepannya mereka bisa menjadi pemimpin yang bisa membawa perubahan bagi tempat mereka dipilih nantinya. Perspektif politik dan hukum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.